Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kita Galo, kenalkan nama saya Lailatul Istiana, mahasiswa program studi pendidikan biologi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Kali ini, saya berkesempatan untuk mengunjungi kompleks pemakaman Ratu Bagus Kuning di daerah Pelaju di kota Palembang. Buat yang penasaran, yuk simak video ini sampai akhir. Sekitar abad ke-16 pada masa Kesultanan Palembang di wilayah Batanghari IX, secara perlahan mulai dimasuki oleh ajaran Islam. Nah, salah satu penyebar agama Islam di Palembang adalah seorang perempuan yang dianggap suci yang bernama Bagus Kuning. Bagus Kuning sendiri merupakan gelar yang diberikan kepadanya. Nama aslinya ialah Putri Mulia Syarifah Mahani, keturunan Sayyidi Syekh Zain Al-Abid Yaman atau Syekh Zainal Abidin Madinah radhiyallahu an, putra Sayyidina Husain radhiyallahu an bin Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dengan istrinya Sayyidati Siti Fatimah Az-Zahra binti Muhammad SAW. Menurut catatan sejarah, Ratu Bagus Kuning belum pernah menikah sampai akhir hayatnya. Selain dikenal sebagai Panglima Keraton Kuto Gawang, sosok Ratu Bagus Kuning juga dikenal sebagai pendekar 7 penguasa laut dari Batang Kapur Muara Sungsang, Selat Sunda, sampai ke Selat Malaka. Nah, ia juga dikenal sebagai orang yang mahir dalam hal pengobatan. Perkenalkan, nama saya itu Lailatul Istiana, mahasiswa program studi pendidikan biologi semester 5 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Patah Palembang. Jadi kami di sini tuh bertujuan untuk menyelesaikan tugas kami ya, Ibu ya. Sebelum mulai wawancaranya, boleh saya tanya nama Ibu siapa, Bu? Ibu Zila. Ibu Zila. Ibu Sila. Ibu udah lama jadi juru kunci, Bu? Kalau saya ini di sini anaknya almarhum Bapak Muhammad Nasir Mansur. Ayahanda meninggal 6 tahun yang lalu. Ibu anaknya, ya. Jadi ibu nerusin perjuangan orang tua. Selama almarhum meninggal, kita anaknya di sini nerusin, ya. Jadi temurun berarti, Bu ya? Ya, pokoknya kita anaknya. Langsung saja, Bu ya. Gimana sejarah pembangunan makam itu? Sejarah beliau atau pembangunannya? Pembangunan makamnya dulu, Bu. Pembangunan ini Ratu Bagus Kuning. Kalau beliau ini ya, untuk Ratu Bagus Kuningnya, beliau ini nama aslinya Putri Mulia Syarifah Mahani. Nah, beliau ini lahirnya di Banda Aceh abad awal 16. Nah, meninggalnya di pertengahan abad 16 sekitar usia 50 tahun. Datangnya dari Jawa karena beliau anak murid oleh Songo. Ya, beliau ini suci, belum nikah, perempuan. Nah, untuk nasabnya, ya, ayahanda beliau bergelar Sayyidi Syekh Zainal Abidin Al-Abid Yaman, putra dari Sayyidina Husain radhiyallahu, putra dari Ali karamallahu bersama Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau Syarifah. Untuk di kota Mekah, Syarifah Mahani, putri emas Temanggung Bagus Kuning. Ya, ada susunan nasabnya. Dari baginda Rasulullah SAW, anak beliau Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina, beliau Syarifah di nomor 29. Nah, beliau ini yang utama mensiarkan agama Islam, datangnya dari Jawa, ya, masuk Sumatera, Lampung dulu. Nah, beliau ini lewat hutan perairan dari Jambi. Alhamdulillah karena beliau mengarahkan juga yang ada di sini jadi pengikut mensiarkan agama Islam. Nyampe di Pelaju, di sini sudah ada penghuni Siluman Kerok. Iya, pernah baca. Jadi beliau juga kalah tanpa diminta jadi penjagaan, dan beliau menetap sampai akhir hayat di sini. Kok ada makam dijaga ratusan monyet? Diakui pemerintah negara sejak 2010 masa ayahanda, karena ayah Bapak Muhammad Nasir Mansur 32 tahun di sini kurang lebih mengurus di sini. Nah, ibu anaknya. Nah, jadi wisata religi, ya, kita sejarahnya memang dinas kebudayaan. Kalau pariwisata tamu-tamu, ya. Nah, beliau juga termasuk 7 pendekar penjaga laut dari Jambi, induk Batanghari 9 sampai induk Sungai Musi 7. Beliau mimpin 7 pendekar penjaga laut. Nah, apabila perang di lautan, laskar monyet, prajurit. Nah, apabila perang di jalan peperangan Darussalam, berdoa, ya, bersama yang lainnya. Jadi mengapa banyak orang kuning beliau memiliki kulit kuning mangsa?
Oh, Ratu Bagus Kuning. Ya, beliau juga menonjol membantu pengobatan apa saja dengan doa. Kedatangan Ratu Bagus Kuning di Palembang bukanlah tidak ada arti, namun untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Perjalanannya untuk menyebarkan ajaran agama Islam tidaklah mudah, karena ajaran ini tidak begitu mudahnya diterima oleh masyarakat setempat. Bahkan, Ratu Bagus Kuning siap bertarung dan mengorbankan jiwanya demi menyebarkan ajaran agama Islam dengan tekad yang kuat serta kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa apapun yang menerjang jalannya akan dapat ia lalui. Selain itu, Ratu Bagus Kuning juga berbekal ilmu kesaktian yang tinggi agar dapat membela dirinya. Ratu Bagus Kuning juga berperan penting pada zaman Kesultanan Palembang Darussalam, yang mana beliau dikenal sebagai bangsawan dan ikut serta berjuang dalam Kesultanan Palembang Darussalam sebagai panglima. Setelah Ratu Bagus Kuning meninggal dunia, jasadnya dimakamkan di kompleks pemakaman yang berada di dalam lapangan golf Pertamina Stadion Patrajaya di Jalan DI Panjaitan. Wilayah makam yang memiliki luas wilayah sebesar 5.250 meter persegi ini terdiri dari 2 makam asli, yaitu makam Ratu Bagus Kuning dan Syekh Ali Akbar. Lalu di kompleks pemakaman ini terdapat makom atau tapak tilas, di antaranya ada Raden Jumas, Panglima Batu Api, Panglima Semut, Panglima Bisu, Putri Rambut Selako, Putri Kembang Dadar, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Idrus, Syekh Usman, dan yang terakhir yaitu ada Bujang Juaro. Salah satu keunikan yang ada di sini yaitu saat kita masuk ke kawasan pemakaman, kita akan melihat kehadiran kawanan monyet yang berkeliaran dengan bebas di sini. Dan ternyata kawanan monyet ini tidak mengganggu saya dan para tamu lainnya yang datang berkunjung. Konon, monyet-monyet yang sampai sekarang masih menghuni kawasan kompleks makam Ratu Bagus Kuning ialah prajurit-prajurit dari Raja Siluman Monyet yang berhasil dikalahkan oleh Ratu Bagus Kuning. Sekian video seputar kompleks pemakaman Ratu Bagus Kuning dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.